Selamat pagi teman-teman. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat tabel di Word. Contohnya adalah seperti yang tampak di layar ini. Ini adalah data siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Sukorame. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Mungkin di dalam tugas sekolah, tugas kuliah, atau bahkan di kerjaan, teman-teman mendapatkan tugas hal yang serupa atau sejenis. Bagaimana cara mengerjakannya di Word? Ikuti langkah-langkah selanjutnya. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, yang pertama, buka dokumen baru di Word, kemudian yang pasti kita ketik headernya kita coba samakan. Ini adalah data siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Sukorame. Oke, kita set center untuk kedua-duanya. Kita Ctrl A yang artinya select all ya. Kita pilih icon center ini kita bisa tekan Ctrl E atau icon center ini sama saja. Kita besarin formatnya kira-kira 20, ininya bold. Nah, seperti ini. Berikutnya kita buat tabelnya. Kita hilangkan dulu ini boldnya karena mengikuti setting sebelumnya. Nah, untuk membuat tabel, teman-teman bisa masuk ke menu insert. Nah, di sini ada icon table. Tinggal diklik saja. Teman-teman bisa langsung pilih mau tabel ukuran berapa kali berapa dari sini ya. Atau kalau teman-teman sudah tahu persis ukurannya, teman-teman bisa menggunakan menu insert table yang ini. Kita coba klik. Nah, di sini teman-teman mungkin sudah tahu ukurannya kira-kira, bukan kira-kira ya, udah pasti. Jadi number of column-nya berapa? Di sini default-nya 5, kemudian number of rows-nya berapa. Ini teman-teman bisa langsung buat. Oke. Dalam kasus ini kita buat misalkan sesuai contohnya tadi kita buat misalkan 40 ya, 40 baris atau 40 rows. Kolomnya ada 5, kita coba cek. Tadi ada, oke, kita klik oke dulu. Nah, tabelnya langsung jadi teman-teman dengan format yang standar. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan contohnya, nah di sini ada kolomnya. Nomor, nama siswa, laki-laki atau perempuan, nomor HP, dan alamat. Oke, kita buat dulu. Nomor, nama, laki-laki atau perempuan, nomor HP, kemudian alamat. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini kolomnya ini auto generate. Nah, ini contohnya ini ada 51 baris ya teman-teman. Nah, untuk memasukkan auto generate dari nomor, ini teman-teman bisa memanfaatkan menu yang ada di Word ini. Nah, di sini ada menu numbering. Jadi cukup disorot saja sini sampai sini ya. Nah, ini tekan tombol shift untuk
Kita ulangi lagi. Untuk memilih dari kolom nomor ini baris ke 1 sampai terakhir ini dengan klik dulu di sini, kemudian tekan tombol shift, kemudian klik di bagian sini. Nah, ini kita memilih kolom nomor ya, tapi headernya tidak termasuk. Nah, di sini kita akan menginsert numberingnya. Nanti akan otomatis muncul nomor 1, 2, 3 dan seterusnya sampai terakhir. Kita klik saja. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Udah langsung urut. Nah, kita atur posisinya, mengklik tombol decrease indent supaya dia agak ke kiri. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur lebarnya. Oke, maaf, ini fontnya perlu kita update dulu. Ini ternyata ngikutin headernya masih 20. Kita set aja fontnya, ini pakai tetap Calibri misalnya. Ini standarnya harusnya 12. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke. Secara tabel ini sudah jadi. Jadi kalau kita bandingkan dengan contohnya tadi, ini ada nama-namanya, ada sebanyak 51 baris ya. Ini secara tabel sudah jadi, tinggal kita format supaya tampilannya itu lebih bagus, terus kemudian kita memasukkan nama, atau kita coba dulu masukkan namanya sebetulnya sudah saya siapkan. Ini ada 50 nama sebetulnya. Nah, kita coba copy saja dengan cara Ctrl A itu select all, kemudian klik copy. Nah, teman-teman ingat ini ada 50 baris, 50 rows. Sementara di sini ada 39 baris atau rows. Sehingga ini nanti tidak cukup. Kita coba saja apa yang terjadi kalau kita paste ke sini, kita kopikan ke sini yang dari notepad ini tadi. Jadi dari notepad ada 50, kita kopikan ke tabel kita di Word sejumlah 39. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ternyata yang di copy pun nggak bisa semuanya, hanya 39 baris. Kita coba cek, nomor 39 ini adalah Nani Suryani. Kita coba cek di sini ya, 39. Nani Suryani juga. Jadi yang bawahnya akan otomatis kepotong. Jadi kalau teman-teman mau mengcopy sisanya ini 40 sampai 50 ini, maka yang teman-teman lakukan adalah menambah baris tabel ini terlebih dahulu. Caranya gimana? Dari sini sebetulnya kita bisa cukup tekan, kita tempatkan kursornya di paling terakhir, kita bisa tekan tab. Nah, otomatis nambah. Terus jadi setiap kali kita mau nambah, kita posisikan kursor ada di sini. Atau cara lain, teman-teman bisa menggunakan menu yang ada di layout ini. Nah, di layout ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini ada tombol insert below. Kalau teman-teman mau menambahkan rows atau baris baru di bawahnya, atau kalau mau di atasnya bisa mengklik tombol insert above. Nah, kita coba insert below. Nah, terus hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, setelah ini kita bisa copy sisanya yang tadi gagal tercopy, mulai dari baris 40 sampai 50. Nah, kita sorot, kemudian paste. Nah,
hasilnya sudah sesuai dengan contoh yang ada tadi. Berikutnya kita coba atur ini ya supaya lebih bagus tampilannya. Berikutnya adalah kita format headernya. Kita kasih warna, misalkan di sini warnanya biru. Dengan cara memilih headernya. Kemudian di sini ada shadingnya. Kita klik saja. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian misalkan kita mau cetak tebal headernya, kita select lagi headernya, kemudian klik tombol B alias bold ini. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, tabel ini cukup panjang sehingga sampai muncul halaman kedua. Nah, kalau teman-teman lihat di halaman kedua ini, tampilannya kurang menarik atau kurang jelas. Kolom 1 ini apa, kolom 2 ini apa, kolom 3, 4, 5 ini apa. Sementara kalau kita perhatikan di halaman 1 ini sangat jelas karena headernya muncul, teman-teman. Nah, bagaimana caranya supaya header yang sama ini muncul juga di tabel halaman kedua? Supaya tabel di halaman kedua ini bisa terbaca atau bisa dimengerti oleh pembaca. Caranya gampang, teman-teman. Jadi kita fokuskan di tabel ini, kursornya, kemudian kita klik menu layout. Nah, di sini ada satu menu yang namanya repeat header rows. Nah, ketika kita klik, nanti header yang ada di halaman pertama ini akan otomatis ngikut di halaman kedua, 3, dan seterusnya tergantung dengan intinya mengikuti jumlah barisnya. Kalau barisnya banyak, otomatis nanti akan muncul di halaman 3, 4, 5, dan seterusnya, dan header-nya akan selalu muncul. Nah, kita coba klik. Nah, sini langsung otomatis nongol. Nah, sesederhana itu, teman-teman, cara membuat tabel di Word. Jadi, mudah-mudahan dengan adanya tutorial ini, teman-teman bisa mengikuti dan bisa mengerjakan sendiri di komputer masing-masing. Jadi di tutorial ini tadi teman-teman bisa membuat tabel, bisa membuat auto numbering di kolom di tabel, kemudian juga bisa membuat header row di setiap halaman. Oke. Oke, itu saja tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat pagi.